Pengelola Jembatan Kaca Degeong Hutan Pinus Limpakuwus ditetapkan tersangka. Pengelola sekaligus pemilik objek wisata Degeong kawasan wisata Hutan Pinus Limpakuwus Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ditetapkan tersangka. Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Edi Suseno, 63 tahun, warga Purwokerto Selatan ditetapkan sebagai tersangka terkait insiden wahana jembatan kaca Degeong yang pecah dan menyebabkan satu wisatawan meninggal dunia, Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023 lalu. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu mengatakan, terkait peristiwa tersebut pihaknya telah memeriksa sejumlah 16 orang saksi terdiri karyawan, pedagang di sekitar, termasuk saksi korban. Dari BU, termasuk juga dari pariwisata dan juga dari tanggapan dari ahli hukum pidana. Kira-kira itu yang bisa sampaikan, dan sebagai informasi bahwa kasus ini terus masih berproses, kami masih melakukan langkah-langkah penyidikan. Tadi masukan-masukan sebagaimana disampaikan dari ahli konstruksi dan ahli hukum pidana ini akan tetap kita lakukan pendalaman-pendalaman. Saya kira demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh rekan-rekan media. Monggo. Tadi tersangka belum ya? Belum, Pak. Untuk tersangka ya tadi sudah saya sampaikan, pengelola ini sudah saya tetapkan tersangka dan sudah kita lakukan penahanan atas nama Pak Edi Suseno. Pak Edi Suseno sudah dijelaskan ya, memang hasil temuan kami, memang dari strukturnya itu kan ada tadi yang yang jelas, kemudian dia tidak simetris sehingga menimbulkan kaca tersebut dudukannya itu tidak rapat. Jadi pada saat dilewati, maka kalau istilah tadi di lapor itu terjadi lendutan. Lendutan itu getaran. Ini lama-kelamaan apabila terjadi getaran akan menimbulkan cacat. Nah, ketika dia cacat maka akan terjadi pecah atau apa tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Nurintang tadi. Ya. Dijelaskan, insiden itu berawal dari 11 wisatawan rombongan dari Cilacap berkunjung ke objek wisata Degeong dan menggunakan wahana jembatan kaca tersebut. Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Ke-11 orang tersebut dan kemudian mereka bersuah foto di sana. 7 orang sudah lewat, kemudian tinggal 4 orang mereka masih bersuah foto. Lalu pada saat bersuah foto kaca tersebut pecah berhamburan. 2 orang itu masih bergelantungan dan 2 orang lagi itu terjun ke bawah, katanya saat konferensi pers. Di antara 4 korban, 1 meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit serta 1 lagi mengalami luka dan saat ini masih menjalani perawatan. Berdasarkan peristiwa tersebut kami tentu melakukan penyelidikan, kami berkoordinasi dengan laboratorium forensik di Semarang dan kemudian kami melakukan olah TKP bersama-sama. Dari hasil olah TKP kami menemukan bahwa benar memang di daerah atau di pintu masuk itu tidak terdapat papan pengumuman ataupun himbauan-himbauan ketika pengunjung atau wisatawan akan masuk ke jembatan kaca, papar Kapolresta. Kemudian jika dilihat dari foto-foto lewat udara jembatan tersebut seperti letter T. Dari sisi utara ke timur ke barat atau kedua lingkaran panjang jembatan 19 meter. Kemudian dari sisi barat ke lingkaran jembatan ini panjangnya 12 meter. Dan dari sisi timur ke lingkaran panjangnya sekitar 22 meter, terangnya. Terdapat pilar-pilar tinggi yang berbeda sebagai penyangga jembatan. Memang kalau berbeda-beda seperti ini nanti bagaimana khususnya terhadap tekanan-tekanan yang dihasilkan pada saat orang lewat di masing-masing pilar tersebut akan dijelaskan oleh ahli. Kemudian juga dari hasil olah TKP kami menemukan kanal C yang digabungkan di jembatan. Jadi menghubungkan 2 jembatan ada seperti kanal C dan kemudian itu dilas. Pada saat dilas, itu tidak simetris atau bergelombang ketika dia bergelombang ketika kaca itu ditempatkan di tempat yang bergelombang tersebut. Menurut dari ahli atau produk dari laboratorium forensik ini akan mengakibatkan lendutan atau dia seperti getaran-getaran yang tentunya ini bisa menjadi penyebab salah satu kaca tersebut pecah, kata Kapolresta. Begitu juga dengan ditemukannya busa-busa pada kaca yang sudah rusak, mengalami pengerasan, berkarat dan juga banyak debu-debu yang sudah mengeras. Sehingga dia tidak optimal lagi ketika menahan getaran-getaran pada saat dilewati wisatawan yang akan menggunakan jembatan kaca tersebut, sambungnya. Selain itu, jembatan kaca tersebut tidak mempunyai izin. Tidak ada standar operasional prosedur (SOP) dan tidak ada kajian-kajian untuk keselamatan ketika itu dioperasionalkan.
pengelola Bapak Edi Suseno yang mana terhadap pengelola saat ini sudah kami tetapkan tersangka dan kami sudah melakukan penahanan. Berdasarkan keterangannya dia yang mendesain sendiri ya jembatan kaca tersebut, ungkapnya. Tersangka Edi Suseno memiliki 3 wahana jembatan kaca yang sama. Yang bersangkutan memiliki 3 wahana seperti ini, yang satu ada di Limpakuus. Terjadinya tempat kejadian. Kedua di Batu Raden sudah ditutup dan kemudian ada di Guci Tegal. Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolres Tegal Kabupaten dan saat ini wahana tersebut juga sudah dilakukan penutupan. Lanjutnya. Atas hal tersebut, menurut Kombes Pol Edi, tersangka dijerat pasal 359 dan 360 KUHP. Tersangka sendiri ya kami jerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP di mana seorang yang lalai sehingga menyebabkan orang meninggal dunia atau luka berat dan dengan ancaman 5 tahun penjara. Tutupnya. Jangan lupa subscribe sob. Terima kasih.